Salam puji Tuhan, kembali kita datang untuk memuliakan Tuhan di hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026. Kita angkat pujiannya dengan lagu Di Jalanku Diiring. Di jalanku. Mari Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian dari hati kita untuk memuliakan Tuhan. Di jalanku diiringi, di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih dahulu ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak berada di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Tuhan, hadirlah di tempat ini Tuhan, kami akan datang dari hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjut dengan memuji, memuliakan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna Tuhan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan Bapa. Untuk dapat memanggilmu Bapa, Kau yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan.
hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan melalui Roh Kudus. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas nikmat yang Tuhan berikan kami melalui hari-hari ini, baik makanan, minuman, terutama makanan rohani Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, untuk kami nyatakan di dalam hati kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami dapat yang daripada Tuhan bisa kami renungkan dan kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Selamat hari Sabtu, weekend, malam minggu ya. Tapi tetap kita semangat untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 20 ayat yang ke-11. Yeremia 20 ayat yang ke-11. Perikopnya berjudul Keluh Kesah Yeremia Akibat Tekanan Jabatannya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Yeremia 20 ayat 11 saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku dan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu roda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Salam, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Seringkali di setiap kita mendapatkan tekanan dari orang terdekat, tekanan dari saudara terdekat, tekanan dari lingkungan terdekat orang-orang. Dan kali ini kita bicara mengenai Yeremia, tekanan pada jabatannya. Yeremia mempunyai jabatan yang jabatannya tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Dalam perikop ini, Yeremia memberikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir berbunyi, sebab kepadamu lah aku serahkan perkara. Setiap tekanan, setiap goncangan, setiap kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki jabatan sebagai pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, pemimpin lingkungan atau ketua RT, pemimpin organisasi, pemimpin apapun mengenai jabatan di pekerjaan kita, leader, supervisor, bahkan pemimpin-pemimpin yang memiliki posisi strategis di pemerintahan. Kali ini Yeremia mendapatkan tekanan dalam jabatan ini yang luar biasa. Tekanan jabatan yang melenceng atau hanya kepentingan seseorang golongan. Tekanan untuk melakukan hal yang tidak benar. Yeremia sangat tertekan, sampai akhirnya dia datang kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya, segala perkara yang dihadapinya selama dia menjabat. Dan kalimat yang saya sampaikan hari ini adalah kalimat Yeremia yang disampaikan, yang menyerahkan perkara keluh jabatan tekanan itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang tepat, orang yang berkuasa, tentu kita yakin atas pertolongannya. Tentu kita percaya atas pertolongannya, apalagi kepada Tuhan yang berkuasa. Sebagai contoh, ketika saya mengalami jabatan sebagai ketua organisasi tingkat wilayah, ada tekanan dari anggota saya untuk melakukan hal yang tidak benar. Saya dapat menyampaikan kepada ketua DPP, pimpinan pusat. Saya sampaikan bla bla bla, keluh kesah saya. Tentu ketua DPP akan membantu saya, membantu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam jabatan saya. Begitupun juga kita sebagai kepala keluarga, ketika kita mengalami tekanan dari ekonomi, tekanan dari istri, anak mengenai perkataan yang membuat kita tertekan batin kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Seperti Yeremia, ketika Tuhan menolong dia merasa seperti pahlawan.
yang akan membalas terhadap mereka. Artinya Tuhan akan menolong dengan caranya yang tak terpikirkan kita. Mari Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah, mengalami tekanan, apapun itu yang melenceng, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetap kita bertahan, tetap kita harus kuat. Andalkan Tuhan, serahkan perkara itu di dalam Tuhan. Kita sampaikan semuanya, kita tekun, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita kuat melewati semua hari-hari ini. Ketika jabatan kita membuat kita semakin lemah dari tekanan-tekanan itu, supaya kita jatuh, mari andalkan Tuhan supaya apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, segala dosa dan perbuatan Tuhan akan ampuni, Tuhan akan mengampuni, tetapi ganjaran dosa tetap tidak akan kita lupakan. Sebagai contoh, ketika kita sudah diberi nasihat tetapi kita lalai menjaga kesehatan tubuh kita, tentu ada dampak yang akan kita hadapi. Ketika dampak itu tiba, akan ada pertolongan Tuhan. Kenapa itu harus terjadi? Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita tahu bagaimana Tuhan menolong kita, supaya kita juga tahu menghargai hari-hari ini tubuh jiwa roh kita di hadapan Tuhan, dan kita pertanggungjawabkan itu. Tekanan-tekanan itu Tuhan nyatakan, Tuhan izinkan terjadi kepada kita supaya kita datang kepada Dia, supaya kita memuliakan Tuhan, dan supaya kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Itulah kira-kira tujuan hadirnya tekanan-tekanan yang dihadapi Yeremia. Begitupun juga mengenai kisah Ayub. Tuhan izinkan iblis mencobai dia, tapi Tuhan hanya bilang satu kata, jangan kau ambil nyawanya. Artinya, setiap kita Tuhan izinkan perkara-perkara itu, tekanan, masalah itu hadir dalam kita. Tapi Tuhan berkata kepada iblis, tidak bisa kau ambil nyawanya. Hidup kita hanya di dalam Tuhan yang menentukan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar firman ini, jangan kita remehkan lagi. Jangan tidak menghargai lagi. Hargai waktu kita, hargai perbuatan kita. Takut akan Tuhan ada permulaan yang hidup. Supaya hidup kita diperbarui, hidup kita mengenal hidup yang baru. Hidup seperti kerajaan surga. Mari Bapak Ibu, yang Yeremia ceritakan kisah ini mengajarkan kita selalu mengandalkan Tuhan. Ketika jabatan kita sebagai leader, supervisor, ketua RT, ketua RW, bupati, apapun itu, jabatan itu menjadi hak kuasa buat kita. Tapi dari situ juga dapat tekanan dari bawahan, dari segala satu lingkaran-lingkaran. Tapi tetaplah kita hidup benar, katakan benar, jika benar, katakan salah, jika salah. Biarlah Tuhan yang akan menilai kita, menolong kita sampai pada akhir zaman. Terima kasih, puji Tuhan. Firman selesai, mari kita angkat pujian dengan lagu Allah Peduli. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Mari bersama-sama kita angkat pujian.
persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Bergumul sendiri, Bapa Allah mengerti. Mari kita berdoa, kita tutup pujian penyembahan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah pujian penyembahan ini sebagai sembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami tahu atas keterbatasan kami, Kau tahu apa yang menjadi beban dan menjadi masalah kami. Tuhan jamah, Tuhan angkat, Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap kami menonton channel YouTube ini dari segala tekanan-tekanan masalah yang kami hadapi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tolong, Tuhan perbarui, Tuhan jadikan yang terbaik dalam hidup kami. Ya Bapa, Tuhan Yesus, banyak saudara-saudara kami juga memiliki masalah tekanan di luar sana, baik sakit penyakit, masalah pribadi atau ekonomi sekalipun. Tuhan, mari Tuhan kasihani kami, hadirlah, jamah kami, perbarui kami, urapi kami, ajar kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang selalu menyerahkan segala perkara kami dalam tangan, supaya hidup kami semakin baik ke depan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian penyembahan ini, dan kami tutup dengan doa Bapa kami yang surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini selesai. Jangan lupa Bapak Ibu di-share, dibagikan supaya banyak saudara-saudara kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.